Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Serianto SPD. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga kalian semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik anak-anakku sekalian, mari kita akan membahas tentang menjalin hidup dengan cara menghindari berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama, siswa itu mampu menjelaskan pengertian tentang berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad secara tepat. Yang kedua, menguraikan dampak buruk dari perilaku tersebut terhadap diri sendiri, lingkungan sosial, dan hubungan dengan Allah. Yang terakhir, menunjukkan sikap percaya diri yang sehat tanpa arogan serta empati dalam berinteraksi sosial. Adapun berpoya-poya di sini, agama Islam melarang perilaku berlebih-lebihan atau melampaui batas atau disebut dengan israf, dan boros atau disebut dengan tabzir. Dalam membelanjakan harta, keduanya termasuk perbuatan setan. Sebaiknya Islam menganjurkan umatnya untuk hidup bersahaja, seimbang dan proporsional. Contohnya, memberi barang mewah hanya untuk pamer, menghabiskan uang untuk pesta berlebihan, menghamburkan makanan dan minuman hingga banyak yang terbuang. Adapun dampak dan cara menghindari dampak negatif, terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, melalaikan akhirat. Selanjutnya, menimbulkan sifat iri, dengki, dan pamer. Dapat memicu frustasi apabila hartanya habis, berpotensi menimbulkan sifat kikir. Adapun cara menghindarinya, yang pertama, membelanjakan harta sesuai dengan skala prioritas kebutuhan, atau membiasakan bersedekah dan membantu orang lain, bergaya hidup sederhana, selalu bersyukur, bertindak selektif dan terencana, bersikap rendah hati. Sebagaimana di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Quran surat Al-Isra ayat 26 sampai 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ati dzil qurba haqqahu wal miskin wa ibnas sabil wa la tubadzir tabdzira. Al-Isra ayat 26 sampai 27, yang artinya, berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang-orang miskin dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghamburkan hartamu secara boros. Quran surah Al-Isra ayat 26 sampai 27. Selanjutnya, riya. Riya secara bahasa berarti mendampakkan atau memperlihat. Secara istilah, riya adalah melakukan ibadah dengan niat supaya mendapatkan pujian atau penghargaan dari orang lain. Contohnya, seorang siswa yang rajin beribadah tetapi niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi agar dipuji oleh teman dan gurunya. Adapun di sini macam-macam riya. Yang pertama, ada riya jari atau terang-terangan. Maksudnya, seorang menampakkan amalnya dengan jelas agar dilihat oleh orang lain. Selanjutnya, riya khafi atau disebut dengan riya secara tersembunyi. Maksudnya, niat beramal karena Allah, tetapi dalam hatinya masih terlintas ingin mendapatkan perhatian atau pujian dari orang lain. Terus, jenis-jenis riya. Riya dalam badan, maksudnya
memperlihatkan ibadah atau amal kebaikannya dengan fisik, misalnya menunjukkan sedang sholat dengan khusyuk di depan orang lain. Selanjutnya, jenis riya dalam perkataan, maksudnya menampakkan amal lewat ucapan, misalnya menceritakan banyaknya ibadah atau sedekah. Riya dalam pakaian maksudnya menggunakan pakaian tertentu agar dianggap alim atau dianggap dermawan. Bahaya dan cara menghindari riya. Bahaya riya: yang pertama, amal ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan hati penuh kepalsuan, membuat orang lain bergantung pada penilaian manusia. Seterusnya, cara menghindarinya: yang pertama, hidup sederhana dan hemat, membiasakan dari bersyukur. Yang terakhir, menggunakan harta untuk bermanfaat seperti sedekah, pendidikan, dan amal. Selanjutnya yaitu sum'ah. Sum'ah di sini secara bahasa berarti memperdengarkan. Secara istilah, sum'ah adalah memberitahukan atau memperdengarkan amal ibadah yang dilakukan kepada orang lain agar dirinya mendapatkan pujian atau sanjungan. Adapun ciri-ciri sum'ah: yang pertama, suka menceritakan amal ibadah kepada orang lain. Yang kedua, kecewa bila amalnya tidak diketahui oleh orang lain. Yang terakhir, gembira hanya dipuji oleh orang lain. Dampak negatif: yang pertama, amal menjadi sia-sia, terjaga dari sikap nifaq. Yang terakhir, menimbulkan kesombongan dan penyakit hati. Adapun di sini cara menghindari sikap sam'ah: yang pertama, membiasakan amal tersembunyi, ibadah sunnah tanpa diketahui oleh orang lain. Selanjutnya, menanamkan keyakinan bahwa penilaian Allah lebih penting dari manusia. Yang terakhir, mengingatkan bahwa sam'ah akan membawa kehinaan akhirat. Selanjutnya, pengertian sikap takabur. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, merasa dirinya itu mulia. Tanda-tanda orang takabur: 1. Suka memuji dan membanggakan diri sendiri. Yang kedua, merendahkan orang lain. Yang ketiga, gemar mencela orang lain. Yang keempat, terang-terangan menentang ajaran Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, macam-macam takabur. Takabur batin, takabur yang melekat pada hati dan tidak terlihat. Selanjutnya, takabur lahir, maksudnya takabur dalam bentuk perbuatan yang terlihat. Dalil tentang sikap takabur sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Yang artinya, ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolaknya dan menyombongkan diri, dan ia termasuk golongan kafir. Adapun bahayanya takabur: 1. Merugikan diri sendiri karena tidak ada keinginan untuk memperbaiki diri. Yang kedua, rusaknya hubungan silaturahmi dengan sesama. Yang ketiga, mendapat kesengsaraan hidup di dunia dan akhirat. Adapun di sini manfaat menghindari sikap takabur: yang pertama, menyadari hanya Allah Subhanahu wa taala yang maha hebat. Yang kedua, terhindar dari asap. Yang ketiga, tumbuh sikap tawadhu. Dan yang keempat, disenangi banyak orang. Yang terakhir, hawa nafsu bisa terkendali. Selanjutnya,
caranya kita menghindari sikap takabur? Yang pertama, tidak merasa paling benar atau paling mulia. Yang kedua, terbuka menerima kritik dari orang lain. Yang ketiga, terbiasa mengucapkan tolong dan terima kasih. Yang keempat, tidak memamerkan kekayaannya. Yang terakhir, tidak membanggakan nasab ataupun keturunan. Selanjutnya di sini pengertian sikap hasad. Hasad juga disebut dengki, menaruh perasaan benci yang amat sangat ketika melihat kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain dan berusaha menghilangkan kenikmatan tersebut. Orang yang hasad telah menentang Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa hal yang ada di dalam kitab Tanbihul Hafidin. Yang pertama, membenci nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain. Kedua, tidak rela atas karunia Allah Subhanahu wa taala terhadap dirinya. Yang ketiga, kikir atas apa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mengikuti pengaruh menghinakan dari iblis. Dalil tentang sikap hasad. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasada fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khataba. Rawahu Abu Daud. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jauhilah sifat hasad karena hasad itu memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Adapun di sini bahayanya hasad. 1. Merasa risau karena selalu berpikir cara menghilangkan nikmat orang lain. Yang kedua, menghancurkan persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, dijauhi orang lain dalam pergaulan. Yang terakhir, menghancurkan kebaikan-kebaikan yang pernah lakukan. Selanjutnya, manfaat menghindari sikap hasad. Menjadi pribadi yang tenang, terhindar dari ghibah, namimah, dan fitnah. Persatuan dan kesatuan terjaga, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari kebencian. Adapun di sini cara menghindari sikap hasad. Yang pertama, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha Adil. Selanjutnya, menyadari dampak buruk hasad dan mengembangkan sikap welas asih, menambahkan banyak teman bukan musuh. Yang terakhir, syukur nikmat. Selanjutnya, cara membiasakan diri kita menghindari akhlak masmumah atau akhlak tercela. 1. Mengutamakan kebutuhan pokok atau primer. Yang kedua, menumbuhkan empati. Yang ketiga, mengingat bahwa riya merupakan syirik kecil yang dapat merusak keimanan. Yang keempat, menyadarkan diri bukan siapa-siapa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, mengingat dampak buruk hasad terdapat fisik dan mental. Kesimpulan, Allah adalah satu-satunya zat yang mengatur hidup manusia. Bentuk pengaturan bagi manusia adalah perilaku baik dilakukan dan perilaku buruk ditinggalkan. Setiap perilaku manusia pasti memiliki batasannya. Hidup dengan sikap berpoya-poya, riya, sum'ah, takabur, dan hasad pasti akan mendatangkan mudarat. Oleh karena itu, sangat penting bagi manusia menjauhi sikap-sikap tersebut. Baik, untuk pembahasan materi kali ini yaitu menjalin hidup dengan cara menghindari sikap berpoya-poya, riya, sam'ah, takabur, dan hasad sudah selesai. Semoga bermanfaat dan semoga anak-anakku kalian semua bisa paham terkait menjauhi dan menghindari sikap akhlak tercela, diantaranya sikap berpoya-poya, riya, sam'ah, takabur, dan hasad. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.